والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف والناظم رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة زمي كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمدي خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف وكل هدي للنبي قد رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح فتبع الصالح ممن سلف وجانب البدعة خالف هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء ثم في الخلاف من الرجيم ثم سوى الهوى ومن يمل لهؤلاء قد غوى هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا ثم الصلاة مدائم على نبي دأبوه المراهيم محمد وصحبه وعترته linahjihi min ummati. Qala, kemarin kita sampai kepada ghibah. Wa'mur, kita ulang sedikit. Wa'mur bi'urfin, dan perintahlah kepada kebaikan. Maksudnya itu wanha an munkarin wal urfi, yaitu ma'arrafahu syara'u. Urfi di sini adalah apa yang syara' itu memperkenalkannya. Wad dalilu ala wujubil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dalil dari wajib suruh dengan gawe bagus dan memerintah dan menghalangi, melarang kepada kemungkaran dari kitab, sunnah dan ijma', yaitu wal takun,
dari kitab dari Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa amma sunnatu fa ka hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman ay aqallu thamaratihi lidalalatihi ala adam intizamihi wa illa fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha famaratibul inkari thalathun aqwaha ay yughayyira biyadihi wa yaliha at-taghayyuru bil qawli wa adhafuha al inkaru bil qalbi bi ay yukrihahu bi qalbihi wa la yarda bihi wa amma al ijma'u fa li anna al muslimina fi sadril awwali wa ba'dahu kanu yatawasawna bidzalika wa yuwabbihuna tarikahu ma'al iqdari alaihi. Sekarang kita ke ghibah. Kemarin namimah. Apa itu namimah? Naqlul kalamin nasi ba'dhum ila ba'din ala wajhil ifsad. Naqlu kalamin nasi ba'duhum ila ba'din ala wajhil ifsadi bainahum. Lakin qala Abu Hamid Al-Ghazali wa laysat an-namimatu mukhtassatun bidzalika bal hadduha kashfu ma yukrahu kashfuhu, yaitu membuka yang dibenci untuk dibuka. Jadi kata Imam Al-Ghazali yang namanya namimah itu membuka yang tidak disukai untuk dibuka, itu namanya namimah. Kashfu ma yukrahu kashfuhu, membuka yang tidak disukai untuk dibuka atau yang benci untuk dibuka. Sawa'un kanal kashfu bil qawli aw bil kitabati awir ramzi aw nahwiha. Membukanya itu sama dengan ucapan, dengan tulisan atau dengan rumus-rumus. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fa haqiqatun namimati ifsa'us sirri, yaitu menyebarkan rahasia, wahad kisatri, dan membuka tabir penutup, amma yakrahuhu kasbuhu, dari yang tidak mau benci. Itu pengertian namimah ya. Jadi di sini ada 3 pendapat tentang arti kata namimah. Pertama apa? Naqlu kalamin nasi ba'duhum ila ba'din ala wajhil ifsad. Memindahkan kata kalam manusia, yaitu kalimat manusia, sebagian mereka kepada sebagian yang lain ala wajhil ifsadi bainahum, untuk merusak antara mereka. Itu namimah. Memindahkan perkataan. Misal fulan di sini diumpamakan fulanun yaqulu fika kadza. Aku Muhammad Ahmad. Saya berkata kepada Muhammad begini. Ahmad nun den pacu. Kemudian Ahmad nih muni ojok Ahmad.
Muhammad apa ni nanu ni berkena si Iskandar si dendem paju. Jadi memindahkan kata atau bercerita kepada orang yang lain, misalnya kepada Mahmud. Muhammad mengatakan kepada Kandar nu meni unin kena ayaran nun. Apa ram? Unin kena Ahmad den paju. Jadi itu dia. Ya maksudnya memindahkan kata naklu kalamin nas kepada tujuannya apa? Tujuannya untuk merusak itu. Jelas itu? Itu namanya apa? Namimah. Pendapat Imam Al-Ghazali mengatakan, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini bisa dibaca dua, Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Kalau menurut guru saya, Syekh Mustafa itu, ini lebih utama dibaca Al-Ghazali dengan sepedu. Katanya beliau kenapa beliau mengatakan begitu? Karena memang bapaknya Imam Al-Ghazali nama aslinya kan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Bapaknya memang keturunannya papu ini orang dia menjual gozal, apa istilah dari tukang kulit nih, jual kulit ke apa, tukangan kulit itu artinya. Makanya kalau beliau mengatakan, ya pendapat beliau yaitu mengatakan Al-Ghazali itu afsahu, katanya beliau, ya bisa saja beliau ahli lughah, masya Allah. Apa beliau mengatakan, apa yang dikatakan beliau, lakin qala Abu Hamid Al-Ghazali wa laysatin namimatu mukhtassatun bidzalika. Namimah itu tidak khusus dengan itu, bal hadduha, akan tetapi pengertiannya adalah kashfu ma yukrahu kashfuhu, membuka yang dibenci, yang benci untuk dibuka, yang tidak disenangi. Pokok selapu sandik demen ampun terbuka, maka itu namanya namimah. Selapu pegawaian, ucapan, uni diceritakan kepada orang, kemudian orang yang diceritakan itu tidak senang kalimat-kalimat atau perilakunya itu diceritakan atau didengar oleh orang lain, maka itu namanya namimah. Al-Imam Al-Ghazali tadi mengartikan seperti itu. Baik melakukan cerita itu dengan ucapan, dia itu begini-begini, atau bil kitabati, atau unineno caren dengan seno ditulis dengan tulisan bahwa orang ini begini, lagu kadu tulisan, namimah juga namanya. Paham nih? Bukan hanya dengan bahasa, tapi menulis sesuatu yang dibenci oleh orang itu dengan tulisan, menceritakan dengan tulisan, maka juga namanya namimah juga. Atau rumus-rumus, dengan rumus-rumusnya ini akan terbentuk arti sesuatu yang dibenci. Entah bagaimana sih maksudnya rumus-rumus ini. Wasawaun kanal mangkulu minal a'mali atau minal ahwal, dari perbuatan atau dari ucapan. Sawaun kana aiban au ghairuhu, dia sama aibnya atau yang tidak aib, tapi orang tidak senang. Tapi itu sebenarnya bukan aib, tapi orang tidak senang. Itu juga namanya namimah.
Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, ya ini Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi, ini bukan Nawawi Al-Bantani. Fa haqiqatun namimati, hakikat daripada namimah itu ifsa'us sirri wa hatkus satri amma yakrahuhu kashfuhu, menyebarkan rahasia dan membuka penutup dari apa yang benci untuk dibuka, itu namanya namimah. Qauluhu wal ghibatu, apa terus wa ghibatan wa khoslatan. Nah, wa ghibatan, ghibah, mana namanya ghibah itu? Wa ghibatan wa khoslatan dzamimah. Wa ghibatan, dan ghibah, dan ghibah, mana bikasril ghain itu ghibah. Dzikraka akhaka bima yakrahu, itu menyebutmu saudaramu akan saudaramu, yaitu saudaramu menyebutmu bima yakrahu, dengan apa yang dia benci, dia tidak senangi. Walau bima fihi, sekalipun dengan adanya padanya. Walau bihudurihi, dia juga ada di sana. Gibah namanya itu. Nia ton nia ampun tersebut mundengah, itu gibah juga namanya. Jadi menyebut saudaramu, menyebutmu dengan sesuatu yang dibenci, walaupun ada padanya, artinya tetun menu. Walau bihudu rihi, sekalipun di hadapannya. Jadi gibah ini bukan hanya sekedar kita menceritakan orang kemudian orangnya tidak ada, tapi mengikuti cara orang, di sini disebutkan tetun dengan misal gawe lengek mulai dulu nia tok tersebut, itu gibah juga namanya. Walau bihudurihi, walaupun tentu dia juga melakukan hal itu, gibah katanya ini. Lakin akan tetapi zahirul maddati, yaitu akan tetapi zahirul maddah di sini jelas penjelasan daripada pengertian atau pemahaman atau materi daripada materi yang jelas itu, yu'ayyidu makila min annama fil khuduri la yusamma ghibah, menguatkan apa yang dikatakan bahwa kalau di hadapan dia bukan namanya ghibah, bal buhtanan, itu nama lainnya buhtanan. Lamun lek julun dengan tau sebut ucapan dengan sandek, karena itu bukan namanya ghibah tapi namanya buhtanan azim, kan katanya dalam Al-Qur'an itu. Mana namanya buhtanan itu? Menyebut yang orang tidak sukai di hadapannya. Paham nih? Misal arak dengan girang letik kentok batur nyengken tenduk. Nah bareh di menin tam rami, dia aja girang letik kentok batur runim ceritaan. Apa namanya itu?
Buhtanan, menyebut yang tidak disenangi oleh orang di hadapannya. Ngerti? Itu namanya buhtan. Ya salah juga itu, dosa juga itu. Paham no? Contoh baru dia lah tedem-tedem jarang ngeletik kentok batur dia unin. Tatu no gawe meno. Itu namanya buhtanan di hadapan orang itu. Menceritakan orang tersebut di hadapan orang lain, nia tu arah satu cerita no. Begitu juga kalau gibah itu menceritakan orang yang tidak disenangi orang lain, tidak di hadapannya. Ini pendapat yang lain. Dari materi atau dari pembahasan yang nyata, yang jelas ini menguatkan bahwa di hadapan itu bukan namanya gibah, bal dinamakan, akan tetapi dinamakan buhtanan. Wa idza dzakarahu bima laisa fihi, dan jika dia menyebutnya yang tidak ada padanya, faqad zada ismal kadhibi, maka dia sudah menambah dosa kebohongan. Sin rombok-rombok, isin rombok-rombok, maka namanya dosa berombok. Dosa itu pertama dosa gibah, terus berombok dosa lekak neno, dosa lekak. Terutama dari ini bisa muncul dari hasil pemikiran manusia tentang satu kejadian, kemudian dia tambah-tambah juga. Wa minad dhalali, dan juga dari kesesatan, qaulu ba'dil ammati, perkataan sebagian orang-orang yang umum ini, masyarakat-masyarakat, orang yang pintar maupun tidak, laisa hadza ghibatun, ini bukan gibah, innama huwa ikhbarun bil waqi'i, bahwasanya ini adalah cerita yang betul-betul terjadi. Tadung keneunin. Katanya ini biasa kita dengar orang katanya ini di kitab ini kesesatan ini. Mana kesesatan itu? Wa minad dhalal, yang itu dari kesesatan perkataan masyarakat umum. Apa unin? Ndek apa begibah nih, laisa hadza gibatun, ini ndek begibah nih. Lagu aku cerita tetu nih unin. Yuk tetuk nih aku cerita nih. Wa innama huwa ikhbarun bil waqi, ini cerita yang benar terjadi. Paham nih? Cerita baru dengan ya orang sampi maling misal. Apa namanya itu? Tetu ndek bercerita no. Tetu girang lentik ketok batur. Tetu. Ya kena ni, ndek begibah ni lagu aku tetu ni. Tetu kak bercerita ni. Paham benar? Nah, itu namanya apa? Itu namanya gibah, itulah yang namanya gibah itu. Sekalipun ini bukan masalah yang kita ucapkan ini benar atau tidak. Tapi masalah yang kita ucapkan ini adalah menyebut yang tidak disenangi oleh orang. Ya ini masalahnya ini. Bukan masalah kejadiannya itu benar atau tidak benar. Tapi masalahnya adalah menyebut yang tidak disenangi oleh orang. Ngerti? Lagu ya unina nih. Ini kesesatan yang menyesatkan, katanya itu. Paham nih? Nah, jadi itu nih berarti ya luian salah ada nih lamu tetulak jok kitab. Wa ghibah,
Itu jelas itu artinya ghibah itu. Hah? Jelas. Ya, apa artinya ghibah itu tadi? Hah? Menyebut yang dibenci, yang tidak disenangi. Masalah benar tidak ya bukan urusan kita. Wa khoslatan zamimah, dan mendapatkan zamimah, kejelekan itu. Wa khoslatan zamimah, dan mendapatkan kejelekan. Namimah, ghibah itu memperoleh apa? Kejelekan. Kal ujbi wal kibri wada'il hasadi. Selanjutnya al ujbi, ujub. Mana namanya ujub ini? Huwa ru'yatul ibadati, memperlihatkan ibadah, wasti'zamuha, dan mengagungkannya, kama yu'jibul abidu bi ibadatihi wal alimu bi ilmihi, dan membesarkannya, meminta membesarkannya sebagaimana kagumnya. Ujub itu artinya bengak. Apa bahasa Indonesia Ryan? Kagum? Hah? Apa bahasa Indonesia Ryan? Bengak? Hah? Bengak isi diri mesaan. Bengak isi ibadah mesaan. Lah si ceket kaku hening. Isi midap le dalam matem diri si pacu ibadah isi idap sampai bengak si ibadah mesaan. Sampai bengak isi ibadah mesaan. Ngerti nih? Lah itu paling pacu idap ketiunin kan? Itu paling pacu idap bengak. Aku bengak diri kak pacu lalu unin. La ilaha illallah. Aroh. Ini masailah ini ya. Yaitu yu'jibu, mengherankan atau mengagum apa? Bengak. Apa bahasa Indonesia Raya? Mengagum apa? Mengagumi seorang hamba dengan ibadahnya sendiri. Wal alimu bi ilmihi, dan orang alim dengan ilmunya. Bengak di si ilmu saya ceket lalu. Fahadha haramun, maka ini haram. Ini juga hukumnya haram. Fahadha haramun gairu mafsadin li ta'ati, tapi dia tidak merusak ketaatan. Gairu mufsidin li ta'ati, tapi dia tidak merusak ketaatan. Apakah bengak isi ilmu merusak ketaatan? Tidak merusak ketaatan. Di sini begitu juga wa kadzar riya'u fahuwa haramun. Haram juga artinya itu. Artinya haram itu dapat dosa kita, tapi tidak merusak ketaatan. Wa kadzar riya', begitu juga riya'. Riya' no melendes rio isi dengan. Fahuwa haramun, maka dia itu hukumnya haram. Gairu mufsidin lit ta'ati, dia tidak merusak ketaatan. Khilafan liman qala bi annahu yufsiduha. Ini perbedaan pendapat tentang orang yang mengatakan bahwa riya itu merusak ketaatan. Fa innal ladzi sarraha bihi ba'dul muhaqqiqina annahu muhbitun lis-thawabi faqat.
ma'a wuqu'il amali sahihan. Nah ini katanya ini. Qala dikatakan bahwa para sebagian muhakkik, orang yang tahqiq kuat ilmunya, orang yang tajam keilmuannya, kuat keilmuannya itu, annahu muhbitun litsawab, dia menyia-nyiakan pahala saja. Ma'a wuqu'il amali sahihan, bersama dia melakukan perbuatan itu benar. Maksudnya ibadahnya benar, tapi sia-sia ibadahnya itu sia-sia. Paham nih? Mbek kenen riak. Dia marahan ina ni bobopur beginju ada yang sak tengat. Dia kenen melen tengat no kenen. Melen tengat sak bobopur beginju lagu ni le ibadah sono tao. Datang nojok aula, datang nojok masjid hanya untuk dilihat oleh orang. Paham no? Melem terseriuk-riuk pacu, melem terseriuk-riuk tahu, itu namanya riak. Jelas no? Namanya riak. Mau dilihat kebaikannya oleh orang. Apakah dia menghancurkan ketaatan itu? Tidak. Merusak ketaatan itu enggak. Karena contoh, melem terseriuk sembayang sholat atau ndek? Melem kan? Ayo waran riak no melem ada seriuk no. Tapi benar caranya sholat. Tentu sempurna cara sembahyang. Apakah ketaatannya itu rusak? Enggak. Bukan ketaatannya yang rusak. Tapi oleh sebagian ulama mengatakan bahwa menyia-nyiakan pahala. Pahala tenun di naramang. Kembali sudah benar caranya ibadah, ruku sujudnya benar. Tapi pahala itu sia-sia, garam-garam dia. Di sini ya, wa innama harumal ujubu, bahwasanya haram ujub. Apa namanya ujub tadi itu? Sombong di diri mesan, paling tok lalu nin paran diri. Su'u adabin ma'allahi ta'ala, adab yang jelek kepada Allah, jelek adab. Idla yang bagi lil abdi ayyasta'zima ma yataqarrabu bihi li sayyidihi, maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba untuk mengagungkan apa yang perbuatan yang mendekatkannya dengan tuannya. Yataqarrabu bihi li sayyidihi bal yastasghiruhu bin nisbati ila azamati sayyidihi, akan tetapi dia mengecilkan dirinya. Coba mengecilkan dirinya dengan nisbah kepada kebesaran Tuhan. Bagaimana kita mau bangga dengan ibadah ini, sedangkan ibadah ini adalah jalan menuju kepada yang besar itu. Angka mak sombong isi pegawaian meno. Pegawaian seno, ilmu seno, jari jalan ojok Allah yang maha besar. Berbeda mak sombong isi ilmu searah, pegawaian searah. Sementara ilmu pekerjaan ibadah ini jalan untuk kepada Allah itu. Itu masih bengak silangan. Ndek bengak isi Allah. Perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah itulah jalan ini. Itu bengak-bengak isi langan, ditua bengak isi Allah. Paham nih? Makanya jangan bengak isi ilmu,
dendek bengak isi ibadah, dendek bengak isi zikir, karena itu adalah jalan untuk kepada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita merasa besar karena kita masih menempuh jalan ini, maka kita merasa kecil karena kita baru lelangan tahu kesombong. Paham non? Langan tahu masih ibadah, kemudian ngempang sa paling beli de julu di mama pacuruku sujud. Kenapa? Karena kita masih dalam jalan itu. Bagaimana kita berbangga dengan jalan itu? Paham nih? Nah itu dia. Jam 8:04. Sekarang tidak masuk ya? Apa menggawe terus nanti ini? Main bal? Hah? Dedem? Ya bau doang, terserah sih deh lah apa pembelian gawe. Mau main bal kah, mau apa ranon, baca kitab kah ler. Waktu mida dia apaan? Mau ngaji, mau apa? Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Al-ujubi wal kibri, nanti al-kibri ya. Ujub sudah, tamaran ujub wah. Bengak diri bengaan diri mesa, bengaan ibadah mesa, bengaan ilmu mesa. Isi ceket kuning. Nanti kita lanjutkan. Kita baca mari, mudah saya ini apal mana-mana penutun. Timak tak karang baca. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amur bi'urfin wajtanib namimah wa ghibatan wa khussalatan zami kal ujibi wal kibri wa da'il hasad wa kal mirai wal jadal fa'tamidi wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin lil haqqi fa kullu khairin fittiba'i man salab wa kullu syarrin iman khalaf wa kullu hadiyin lin nabi qad rajah fama ubi haf'al wada' ma lam yubah fatabi is-saliha mimman salafa wajani bil bid'ata mimman khalafa Jallaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa lihaulai qad ghawa hadha wa arjullaha ayyamna hana inda su'ali mutlaqan hujjatana summa sholat daimu ala nabiyyin da'buhul marahimu Muhammadin wa wa itratihi wa tabi'in li nahjihi min ummatih. Ini yang punya adalah
lil allamati asy-syaikh Burhanuddin Ibrahim ibni Hasan Al-Laqani, yaitu Ibrahim ibnu Hasan Al-Laqani, meninggal dunia tahun 1613 seki. Pira umur wah pira tahun wah ne jare pira nane tahun pira nane mana itu pira nih 1613 seki. Pira nane tahun 2025 kurangi 1613 seki berarti 394 tahun yang liwat ini beliau buat apa namanya matan Jauharatut Tauhid itu. Sekarang 14 pira? 14 berapa sekarang? 14 46 kurangi 1041 kalau hijriyahnya itu sudah hampir 400 tahun yang sudah lewat. 400 tahun, la ilaha illallah, layak nak gadi Yohan. Saat 1731. Oh kita itu masih di sini di Lombok ini tahun 1641 itu kita masih ada kerajaan Selaparang, kerajaan Bejanggi itu di sini masih sistem raja-raja kita di sini. Tapi kita saat itu juga sudah Islam. 1631 itu kita sudah Islam. Wa Islam tuh aduh. Lombok nih keneng. Lombok nih kan Sunan Prapen itu datang ke sini tahun 1400 ya, 1400 1500 lah. Setelah runtuh Majapahit, Demak Bintoro itu diganti dengan Demak Bintoro. Ya nanti kita lanjutkan, wallahu subhanahu wa taala alam bis shawab.